Itu kerja di bank tuh merupakan salah satu mimpi lah. Dulu kan kita suka punya tabungan tuh, tabungan yang gambarnya kendi itu apa ya? 100.000 tahun 89. Ya artinya lumayan cukup lah ya. Lumayan gitu. Orang yang punya duit segitu tuh deg-degan gitu kalau duitnya kenapa-napa. Karena kalau di bank makin besar itu maka ke pengetahuan kita itu akan makin kecil. Ya, saya Yosi Yoswara. Hmm, usia saya mungkin udah kelihatan ubannya nih. Retro ya. Sudah 57 tahun, alhamdulillah di bulan Juli ini. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih. Yos, yang tadi kan ngomong tentang perbankan ya. Dulu lo kuliahnya di mana? Tahun 86 saya kuliah di Unkris, itu ngambil manajemen, Manajemen. program manajemennya. Gue dengar-dengar lo tuh dulu kuliah tapi juga kerja sambil kerja. Betul. Kenapa kuliah sambil kerja itu udah langsung di bank atau gimana? Ya, terima kasih. Jadi dulu itu memang perjalanan saya tuh waktu kuliah, saya menyadari bahwa pertama jurusan yang saya ambil itu manajemen. Manajemen itu sedikit banyak punya areanya tuh lebih luas ya. Jadi kita bisa bicara manajemen keuangan, bisa bicara manajemen produksi, bisa manajemen sumber daya manusia, itu yang pokoknya tuh 3 itu. Shortly mungkin setelah itu akhirnya saya ada tawaran, bukan tawaran, ada informasi pada tahun 89 dulu, tahun 89 itu saya mendengar ada program yang ditawarkan oleh Lipo Bank, itu namanya student banker. Nah, student banker itu bukan dianggap sebagai suatu program rekrutmen, tapi hanya sebagai magang, dan magangnya itu tidak bekerja di dalam kantor, tapi kita sebagai marketing toolsnya si Lipo. Oh iya. Lipo, ya itu sebagai marketing toolsnya mereka gitu. Kenapa saya tertarik ngambil itu? Karena ternyata program training yang diajarkan oleh mereka itu sangat bagus buat saya menambah istilahnya apa ya, vocabulary saya di dalam bidang perbankan. Diajarin tuh mengenai apa itu kas, apa itu giro, biro, apa itu kredit, itu diajarin semua. Trainingnya itu juga nggak lama, satu sesi itu 1 jam. Dan nggak tiap hari, jadi kalau nggak salah waktu itu 3 hari sekali apa, dia punya schedule tetap gitu. Ada target nggak berapa yang lo mesti dapetin gitu? Apa yang buka tabungan berapa, yang buka deposito berapa? Ingat nggak? Dikasih target nggak? Kalau seingat aku tuh enggak ya, enggak dikasih target. Dia cuma bilang minimal kamu harus masukin nasabah dengan simpanan 100.000. 100.000 tahun 89. Ya artinya lumayan cukup lah ya. Lumayan gitu. Orang yang punya duit segitu tuh deg-degan gitu kalau duitnya kenapa-napa kan gitu. Dan yang saya lakukan pun saya nawarin door to door ke ya kolega ya, ada teman, ada keluarga, ada calon mertua, calon istri gitu kan, itu juga termasuk klien yang saya approach itu, yang saya PDKT lah. Nah dari situ saya kumpul dan setiap dapat 100.000 tabungan itu saya cuma dapat Rp25 satu nasabah. Jadi kalau nasabah itu bikin 200 ya saya terima 25 perak, Rp25. Tapi kalau deposito misalnya dia naruh 1 juta itu saya dapat 10.000. Serius? Sorry bukan 10.000, 1.000 ya 1.000. Kalau saya nggak salah ya, saya lupa. Kalau cerita setelah liponya, jadi pada saat saya berjalan itu ada sekitar 5 bulan apa kalau nggak salah, 5 bulan lah waktu. Nah berganti di akhir tahun 89 itu saya dengar ada pembukaan lowongan di Bank Jakarta. Bank Jakarta itu waktu itu kantor pusatnya di sekitaran Cikini, dekat Cikini.
Nah itu akhirnya saya memberanikan diri ngelamar. Saya ngelamar, diantar sama pacar saya waktu itu. Nah Waktu itu ya, pacar waktu itu ya. waktu itu masih pacar. Nah pada saat ketemu di sana, saya langsung diwawancara. Diwawancara, terus yang diwawancara, yang ditanya sama si pewawancara itu adalah semua hal yang hari sebelumnya itu saya baru diajari sama Lipo Bank. Jadi mengenai apa itu bank, apa itu ya gitulah ya, hero tabungan gitu. Ibaratnya kayak tadi apa, duren itu wanginya belum hilang ya, begitu ditanya saya bisa menjelaskan dengan alhamdulillah pada saat itu saya bisa jelaskan. Alhasil saya diterima. Terus terang waktu itu saya diterima di bank itu karena program student banker. Bermanfaat sekali waktu itu, membantu untuk Sekarang tuh wawasan. udah nggak ada Student banker itu kalau nggak salah cuma berjalan setahun atau 2 tahun gitu ya, kalau nggak salah ya di Poben itu. Karena waktu itu saya nggak ngikutin lagi, saya udah pindah kantor kan, pindah banknya gitu. Jadi hanya setahun 2 tahun. Tapi saya dengar itu banyak peminatnya. Nah, waktu saya terima di Bank Jakarta kan teman-teman saya nanya tuh di kampus, oh tuh bisa kok terima gini-gini. Saya bilang saya belajarnya dari program student banker yang Lipo itu. Oh bagus dong, ya udah coba aja ikut. Mana di kantornya? Saya bilang coba aja hubungin setiap kantor cabang Lipo, pasti mereka akan kasih tahu. bekerja di bank itu sudah menjadi satu pekerjaan yang banyak dicari orang, atau maksudnya udah membuat gengsi sendiri gitu kalau kerja di bank? Iya. Waktu itu lingkungan saya itu kan ya teman-teman SMA, teman kuliah, terus pacar saya gitu ya, keluarganya itu. Pacarmu disebut pacarmu. Ya waktu itu karena keluarga apa lingkungan itu yang ada di situ kan. Ya jadi itu kerja di bank tuh merupakan salah satu mimpi lah. Bisa intinya sebenarnya sih kerja waktu itu, karena di saat industri perbankan lagi banyak membutuhkan pegawai karena mereka tumbuh banyak ya bang, ya itulah kesempatan kita. Masa iya sih sebanyak itu kita nggak dapat, kira-kira kayak gitu. Akhirnya jadi kita berusaha lah. Ke awal lagi nih. Boleh. Ini nih masalah bank nih masalah serius tapi susah nih diomongin nih. Iya. Supaya nyampe ke sana gimana caranya? Iya. Jadi gini, kalau bicara bank dari gua lahir lah ya, gua baru inget tuh sekitar SMP, SMA mungkin ya. Baru ngelihat ibu bapak tuh punya buku, megang, orang ngambil uang. Pada saya itu kan bank belum top ya. Era-era 70 tuh kan belum berngiang lah di kuping kita kan, kita tahu. Nah mungkin setelah itu menjelang 80 kali ya. Ngalamin juga nggak? Om Yosi ngalamin nggak? Mengenal kata bank tuh kapan Om Yosi? Mengenal pertama kali kata bank? Waktu itu sih SMA ya. SMA itu dulu kan kita suka punya tabungan tuh, tabungan yang gambarnya kendi itu apa ya? Tabungan Tabanas. Betul. Nah dulu kan nggak tahu, saya lupa disimpannya di mana ya, Tabanas itu. Nah sejak itulah tuh saya kenal bahwa ada tempat nyimpan uang yang memang kita bisa dengan mudah untuk dapat pencatatannya sebagai pengganti kita naruh uang di rumah. Nah itu sekitar saya tuh SMA itu kan tahun 83 sampai 86. Ya tahun-tahun segitulah, tahun 83 86. Nah, kan itu belum ada tadi yang pada awal Om Yosi cerita tadi masalah student bank itu belum ada kan, masih kosong, bener-bener kosong kan? Sama sekali. Oke. Belum ada. Om Yosi kuliah kan tadi sempat cerita ya. Iya. Pada saat kuliah udah mengenal belum bank? Udah. Bank itu udah mulai menarik perhatian belum? Sudah. Kenapa? Karena dulu pada saat kami kuliah itu bank itu udah mulai masuk kampus. Agresif mereka masuk Ya, kampus. dia udah mulai menjelajahi ke kampus-kampus, buka dulu udah ada mobil kalau nggak salah, mobil unit tuh. Ya. Buka penawaran-penawaran untuk buka tabungan kayak gitu. Itu sudah ada. Jadi disitulah makin kita kuat, oh ternyata banyak bank ya, banknya itu apa saja, terus mereka tuh nawarin apa saja, terus kita bisa belajar apa ya. Itu udah mulai ketertarikan itu muncul. Kegiatan apa yang Om Yosi ingat pada saat itu, bank itu kegiatan apa?
Memang Hanya narik duit aja dari mahasiswa atau hanya itu tok gitu. ya, seingat saya waktu itu hanya memobilisasi untuk tabungan. Tabungan. Jadi belum ada tuh yang namanya pinjaman untuk mahasiswa tuh belum ada. Terus apa istilahnya program-program untuk mahasiswa tuh belum ada. Masih sangat sedikit mungkin Oke. ya pada saat itu. Oke. Ya. Dulu Seingat saya. ada tabungan, ada taskap, Ya, tabungan pasca, berjangka. betul, Ya. betul. Ya kan? Iya. Itu yang generasi kita ingatnya cuma itu ya pada saat itu ya generasi kita. tahun 80-an itu situ. Oke. Nah, kapan Bang itu menarik perhatian Om Yosi untuk berkarir di situ? Oke. Kita ingat kalau nggak salah Pakta 88 ya. Pakto 88 kan Iya, paket betul. biasa Oktober 88 ya kalau Iya, nggak salah kan. Itu kan yang membuat Bang mulai Ya banyak. tumbuh Bertumbuh. luar biasa gitu kan. Ya, betul. Nah, itu menarik perhatian untuk karir. Iya, waktu itu jadi kasusnya ini. Kalau saya waktu itu kemarin itu saya coba nge-remind tahun 88 itu kan saya tuh masih kuliah itu saya ikut lab akuntansi namanya di kampus. Jurusan susah itu. Laboratorium sebenarnya laboratorium akuntansi itu kalau bedanya tuh gini. Kalau di kelas kita kan belajar dosen ngasih tahu oh ini hitungannya seperti ini seperti betul. ini. Nah, kalau di lab itu namanya lab akuntansi itu kita dikasih kasus. Ini ada perusahaan pabrik ini, dia pengeluarannya ini, inventorinya ini, terus pembelian inventorinya sekian, terus nanti di akhir tahun ada ternyata stoknya tinggal segini, gimana pembukuannya? Nah itu di situ kita kerjain langsung pakai mesin yang itu, Iya. mesin yang panjang itu, Iya, yang kertasnya panjang itu, jadi kita dilatih di situ praktek langsung gitu. Nah pada saat di situ salah satu mentornya yang memberikan materi itu dia tuh pegawai bank. Oke. Nah, terus dia jelasin ya ini kalau mau lihat jadi ada yang namanya akuntansi untuk pabrik, akuntansi bank beda lagi seperti itu. Gitu. Kalau di pabrik kan cuma kas piutang, tapi kalau di bank itu kan ada dana pihak ketiga, Iya. ada deposito gitu-gitu. Nah, Ribet. dari disitulah saya tertarik. Oh gitu ya. Kan kalau saya mikirnya tuh kalau kerja di pabrik, ya kebayang lah pabrik kan. Iya. Kayak apa suasananya. Tapi kalau bank kan gedungnya mentereng, Iya. pakai AC gitu-gitu. Wah ini enak juga nih kerja di bank nih. Iya. Nah disitulah saya start. Akhirnya saya coba cari tahu supaya saya bisa ikutan program untuk bisa kerja di bank. Oke. Situ. Begitu langsung masuk ke student bank tadi kan. Ya student banker. Student bank. Nah di situ kan menarik ya. Apa yang kita nggak usah lihat ke back office lah. Terlalu pusing kita kalau bahas back office kita yang front office-nya aja. Iya. Apa pada saat yang diajarin? Transaksi bank nih. Misalnya Om Yosi dapat customer yang mau tabungan lah, tabungan lah yang retail itu tabungan. Apa prosesnya pada saat itu? Dari mulai dia buka tabungan, dia dapat apa, masih ingat nggak? Oh ya, jadi memang waktu jadi student banker kita tuh tidak diajarin operasional bank praktek, enggak. Dia cuma kasih tahu Lipo Bank itu punya produknya cuma tabungan tahapan, ada deposito, gitu-gitu aja. Kita hanya sebatas sampai nyari nasabah, isiin aplikasi, datang ke teller, selesai. Oke. Nah, yang dikasih tahu yang saya lakukan waktu itu bawa nasabah isi aplikasi, saya udah punya tuh form-form aplikasi itu. Saya isiin karena kan jelas ya tertulisnya nilai berapa, atas nama siapa, tanggal berapa, terus bentuknya tabungan atau deposito. Iya. Udah saya isi, saya datang ke customer service, ke tellernya, ke customer service dulu. Saya kasih tahu bahwa ini ada nasabah mau buka, saya peserta program student banker. Nah nanti di aplikasi pada saat masuk store, si customer service-nya bilang, Dek nanti dimasukin ya namanya Ade, student banker namanya siapa, supaya nanti di teller ada note. Iya. Buat tadi reward Buat fee. 25 rupiah tadi itu. Iya. Bener. 25 rupiah. Nah, dari situ udah sebatas itu aja. Jadi saya nggak pernah tahu belakangnya seperti apa prosesnya, nggak pernah tahu. Nggak pernah. Sampai menurut Om Yosi berhasil nggak pada saat itu dalam arti menarik nasabah? Tadi saya dengar kan agak sulit tuh, paling berapa orang dapat kan? Iya betul. Agak sulit nggak? Ah. Berhasil Kalau nggak pada saat itu? jadi gini,
kalau secara umum mestinya itu kan tergantung dari kolega dia ya, kolega si peserta program student banker itu. Nah kalau saya karena pertama mungkin saya juga nggak pintar untuk menyampaikan, kan ada orang bisa Iya, ngomong iya, tuh. iya. Nah akhirnya saya terbatas waktu itu. Kalau dibilang sulit, ya kenapa? Karena ini masalah uang dan orang tuh dulu tuh punya apa ya, punya favorit bank masing-masing. Iya, iya. Kalau kita lihat orang tua dulu tuh naruhnya di BNI. Iya. Maaf ya saya nyebut nama bank. Dikatakan di bank-bank pemerintah. Iya. Terus kalau di bank swasta juga lebih punya sebelumnya dia punya teman Iya. bisa bercerita tentang bank itu gitu. Jadi masalah naruh duit ini bukan juga semua sesuatu yang gampang. Oke. Jadi berarti masih sulit pada masa itu. Masih sulit untuk menarik nasabah ya. Iya. Zaman itu seperti tanda tangan, seperti KTP, KK itu udah masuk belum sebagai persyaratan untuk tambahan untuk aplikasi yang kamu isi itu? Udah masuk. KTP. Kalau kakak enggak ya, cuma sebatas KTP aja. Oke, Itu terus sudah. tanda tangannya si itu? Nah, kalau tanda tangan, jadi tadi kembali lagi, kalau itu adalah apa namanya, kalau itu keluarga dekat, dia bisa kita bantu. Referensi. Ya, kita bantu untuk ngisi tanda tangannya kita. Tapi kita bilang ini nanti tabungannya atas nama ini ya. Terus spesimen tanda tangan, nah spesimen tanda tangan biasanya kami juga udah dikasih tuh lembar untuk spesimen tanda tangan. Nanti kalau dia mau narik kan dia pakai tinggal bawa tabungan sendiri tanpa kita antar. Nggak perlu kita antar, jadi dia bisa. Jadi istilahnya itu pun membuktikan bahwa uang saya memang ada di bank itu, uang si nasabah ini ada di bank itu dan dia bisa ngambil kapan aja tanpa harus lewat saya. Orang nabung tuh ada kecenderungan untuk mereka ngambil nggak waktu itu? Pertama tergantung nilainya ya, karena kan 100.000 itu mungkin nggak terlalu besar kali ya. Oh ya, waktu itu udah mulai nggak terlalu besar nilai Buat seratus. orang-orang tertentu, jadi begitu dia naruh udah dia diamin aja tuh sampai berbulan-bulan gitu ya. Nah problemnya adalah kalau dia mau naruh deposito, biasanya dia ibaratnya udah saya mau nolongin Yosi nih, saya taruh deh misalnya. Walaupun nggak kejadian orang itu ada yang buka deposito ke aku ya enggak. Tapi terus biasanya tuh kalau dari cerita teman-teman saya yang peserta itu sebulan 2 bulan dia tarik. Iya. Kalau deposito, tapi kalau tabungan enggak. Dan dia tidak memperpanjang lagi itu depositonya, dia ambil. Karena ada pilihan kan, bisa sebulan, deposito sebulan atau 3 bulan, 6 bulan gitu kan. Biasanya kayak gitu. Berarti di situ saya nangkep mungkin dari tadi yang disebut liput terus ya, tapi nggak tahu berapa bank. Kepiawaian mereka memanfaatkan jaringan-jaringan Iya. kolega-kolega kan. Pada saat itu baru sampai situ ya. Iya. Tadi kan Om Yosi bilang tuh kurang berhasil ya. Ya, aku sebagai pribadi. Iya, maksudnya secara umum mungkin juga kurang berhasil, tapi itu ide baru pada saat itu ya mungkin ya. Pada saat kita masuk nih. Ini saya ngeliat lagi nextnya nih. Ini orang Indonesia nih. Sesuatu yang menjanjikan mulai kan tuh perang hadiah, inget nggak? Iya. Tabungan perang hadiah tuh. Nabung sekian dapat nomor undian, dapat mobil, dapat mulai kan di nggak tahu tahun berapa Om Yosi yang lebih ngerti. Saya lupa ya persisnya tahun berapa ya. Mungkin era-era mendekati 90 kali. Iya, enggak setelah ini, Pak. Setelah yang kasus 98 itu. Karena kan 98 kan sempat terjadi Crash. masalah di perbankan di industri kan. Uang ketarik lagi dong. Nah, gimana caranya uang balik lagi nih? Tadi iming-imingnya adalah kasih hadiah A, B, C. Tapi kalau nggak salah, maaf, sorry. Mungkin saya salah. Sebelumnya udah ada kan? Ingat nggak zaman-zaman Bank Bali, zaman-zaman Bank Gobia, mungkin BCA juga udah mulai gitu ya, Gobia. Itu Mereka mulai menstimulasi dengan hadiah-hadiah tuh. Seingat saya ya, Iya. saya lupa ingat gitu loh. Sebelum 98 ada tuh menstimulasi tuh. Tabungan nabung sekian dapat hadiah apa saya lupa lah gitu. Bukan jempol. Yang nggak tahu Om Yosi ingat nggak tuh? Iya, Atau- Bank Bali itu ya. ya misalnya gitu ya, atau mungkin bank-bank yang lain saya juga nggak perhatiin. Iya, saya lupa persisnya ya. Mungkin tahun-tahun udah mulai tahun era 90-an tuh tahun
apa 93 Iya, gitu iya, benar. So dari Lipo terus ke Bank Jakarta. Bank Jakarta aja. Yang gue mau tanya, ketika lo masuk ke Bank Jakarta, itu udah mulai direkrut ya menjadi pegawai kan? Betul, udah jadi. Lo melalui apa? Jenjang pekerjaan lo itu lo melalui jadi teller dulu, jadi ini, jadi itu lo lalui nggak? Waktu di Bank Jakarta aku tuh nggak melalui tadi, Oh, jadi oke. nggak diajarin, nggak harus praktek dulu jadi teller, Ya, jadi apapun lah, langsung di administrasi kredit Oh, kenapa? langsung. Karena pengalaman lo sebelumnya di Lipo, di Bank Lipo, atau memang lo nggak diarahin ke situ? Apa kalau menjadi teller itu ada jenjang pendidikannya beda nggak sih sama apa yang lo Oh. jalanin? Sepengetahuanku dulu ya, itu ada dua hal nih dari si banknya sama saya sendiri. Kalau dari sistem banknya bisa jadi yang namanya teller itu ada pelatihan dulu. Karena mereka kan harus ngitungnya cepet, harus menggunakan mesin-mesin tertentu ya untuk membantu dia mempermudah penerimaan atau pembayaran uang ke nasabah. Tapi kalau dari sisi aku waktu itu tuh ngelamarnya tuh nggak nyebut saya harus Bagian jadi apa? enggak. Nah, kebijakan dari banknya itu sendiri begitu ngelihat pada saat wawancara dan kebutuhan di dalam. Karena waktu itu kebutuhan di dalamnya itu nggak ngomong waktu saya ngelamar saya nggak tahu. Cuma dibilang Bank Jakarta buka lowongan. Saya nggak tahu waktu itu yang lowongannya tuh di seksi atau unit apa gitu di situnya. Nah, artinya dari hasil wawancara. Dan pada saat kerja pun saya cuma dikasih orientasi 1 hari, kasih tahu kerjanya ini hubungannya sama bagian apa, orangnya siapa, terus kamu nanti ngerjainnya apa-apa aja, laporannya ke siapa, tanggung jawabnya di mana, terus kemudian filing kamu seperti apa. Udah, that's it. Yang lucunya waktu itu saya ngerasain di Bank Jakarta itu memang waktu itu ada berapa lantai gitu ya, selain ada di teller kan selalu di bawah. Nah itu kita di lantai, saya naik 2 lantai lagi dari situ. Kalau makan siang tuh di belakang, tuh deket-deket filing kabinet. Iya. Makan catering gitu tuh Iya, piring terbang. ya, piring terbang gitu. Dan di belakangnya itu karena gedung itu bagus ya, pakai kaca itu, jadi kita bisa lihat di belakang sambil makan. Oh ini namanya kerja ya, makan siang seperti ini gitu, sambil ngobrol gitu kan. Udah ngobrol habis itu ada ruang sholat dan seterusnya. Dan itu saya ngerasain hari kedua saya ngerasain, oh ini yang namanya makan siang orang kerja tuh kayak gini ya. Sambil ngelihat sekeliling lah ya kan juga banyak, karena saya orang baru kan, kenalan sama ini kenalan sama itu. Oh ya udah berapa lama gitu lah. Nah udah jadi hari kedua itu saya ngerasain, oh ini yang namanya makan siang orang kerja waktu itu. Tapi kalau ngerasain sebagai kerjanya itu waktu itu mulai berasa agak berat tuh di hari 7 hari. Jadi 7 hari itu gini, saya pernah mulai kerja kan dikasih nih dari atasan saya waktu itu, nih Yos, dokumen kamu periksain, terus kamu bikinin warkatnya, ada waktu itu ada pembuatan bank garansi namanya. Coba ini dibikin dan waktu itu masih mesin ketik. Yes. Masih mesin ketik tuh. Jadi salah sedikit kan ganti, robek gitu kan. Udah ngetik. Alhamdulillah kerja 7 hari, kerja yang 3 hari pertama salah semua. Kita harus bicara sampai Bank Jakarta dulu lah ya. Oke. Sebelum ada lanjutan nih, karena kalau melihat mendengar cerita dari Om Yosi kan, Om Yosi lebih banyak bergumul kalau sekarang kata orang corporate ya, ada retail, ada corporate ya. Iya. Mungkin Om Yosi lebih banyak di corporate pada saat itu. Pada saat di Bank Duta sama Bank Jakarta ya corporate. Maksudnya banyak lebih kredit, apa besar, Iya. apa jumlah besar. Nah, mungkin agak sedikit sulit kita bedah ya, karena ruang tertutup, kita nggak tahu tuh ruang yang orang nggak lihat setelah telanjang mata gitu nggak. Cuma saya mau tahu aja pada situ yang diingat Om Yosi, style atau gaya apa pada saat itu orang memancing orang mau mengambil kredit ke bank yang tempat Om Yosi kerja, ataupun juga dia mau minjam juga dari Om Yosi secara corporate ya, kita nggak bicara retail nih. Iya. Secara corporate pasti kan
Iya. Pendekatannya beda sama retail kan gitu loh. Iya. Yang Om Yosi pada saat itu apa yang berkembang? Kalau sekarang kan udah modern ya. Zaman itu pasti kan keputusan cuma itu aja orangnya, yang bikin keputusan kreditnya itu aja, kelompoknya itu aja. Apa strategi yang Om Yosi ingat pada saat itu ya? Jadi kalau waktu kita bicara Bank Jakarta ya, Bank Jakarta itu memang pada saat itu satu bank yang bisa dibilang belum terlalu besar. Dan bisnisnya itu banyak, kalau nggak salah dulu Bank Jakarta itu salah satu apa istilahnya apa ya, grupnya, grup besarnya itu adalah industri mobil. Kalau pernah tahu Holden, Iya, Garmak Motor, terus ada juga perusahaan-perusahaan lain lah. Nah, cara menariknya itu memang orang nasabah itu datang ke bank itu bisa dengan dua alasan. Yang pertama adalah dia ditarik oleh si orang banknya, dalam hal ini akun officernya, Akun officer. Oh. ya, atau memang dia lagi nyari kredit datang aja ke bank, gitu ya. Karena dia dengar dari kiri kanan tetangganya bahwa bank itu menyediakan pinjaman, kredit investasi atau modal kerja. Nah, yang dilakukan ya tadi, jadi misalnya si grup perusahaan itu punya bisnis. Nah, bisnisnya itu punya link ya, ada supplier, ada buyer kan. Nah, ini jadi dari suppliernya ini dia ngobrol nih. Biasanya bisnisnya apa aja gini nih, yang lancar apa aja, rekanan bayarnya siapa, suppliernya siapa. Nah, ini dideketin. Itu yang ngedeketin itu si akun officernya. Nah, akun officer itu kan selalu punya target. Ya, punya target dari board ya, dari manajemen. Dari manajemen Bank Jakarta tuh ditargetin kamu harus bisa ngelempar kredit sekian banyak. Karena kan bank secara bisnis kan dia harus dapetin uang dari bunga pinjaman untuk membiayai bunga deposito yang dia harus bayar ke nasabah deposito. Jadi dia harus cari. Nah, caranya begitu tuh. Di samping kemudian nanti ya ada lagi orang yang datang karena inisiatif sendiri. Tapi kalau dibilang dominannya adalah dari link bisnis grupnya. Grup. Ah. Baru saya mau nanya, lebih banyak mana, apa customernya dari grup yang pemilik bank itu atau dari luar? Baru saya mau nanya, udah dijawab Pak Om Yosi. Kebanyakan Iya. kalau saya dari kacamata saya mungkin saya terbatas ya, tapi dari grup memang. Ya memang umum ya, pada saat itu kan bank dimiliki oleh grup-grup besar lah ya. Karena Berarti Yosi dulu tuh account officer di Bank Jakarta. Oh enggak, staf Enggak. Administrasi. Staf. Cuma kan perhatiin teman-teman pada saat itu kan teman AO ya kan, sempat Iya. perhatiin kan gitu kan. Iya, merhatiin. Oke. Suasana kerja. Ya, suasana. Oke, Bank Jakarta ini kan awal karirnya Om Yosi kan. Iya. Masih dalam itu. Suasana kerja pada saat itu seperti apa? Suasananya Ya, tuh maaf, Iya. yang saya ingat pegawai bank dulu zaman paling gaya lah. Kasih, gitu kan. Nah, itu suasana kerja gimana tuh? udah pakai seragam belum? enggak. Zaman itu. Waktu itu alhamdulillah yang di saya itu nggak ada seragam. Oke. 2 kali kerja di Bank Jakarta, Bank Duta nggak ada seragam. Nah, di situ di Bank Jakarta itu suasananya enak kekeluargaan. Dan bahasanya tuh hari-harinya tuh bahasa Jawa. Karena Oh, gitu. banyak orang Jawa di situ. Ya ada family ini juga lah. Ya, pastilah. Jadi So Indonesia. nah, di situ kalau ngobrol tuh ini kita mulai dari pagi ya sampai sore gitu ya, suasananya tuh. Datang pagi biasa ngobrol, ngopi, terus say hello. Gimana kemarin gitu ya. Jalan gimana kemarin? Ya Pak, gini-gini ada masalah nggak? Ya, setelah melewati masa sulit 3 hari salah semua itu, ya suka cerita lah. Oh kemarin ini ada yang ini kan ada pembebanan ini terus itu udah saya turunin, terus kemarin datang lagi. Oh ya udah. Nah nanti kalau biasa tuh saya tuh waktu itu saya masih ingat namanya Pak Danang sama Pak Bram dulu. Tapi mudah-mudahan beliau sekarang sehat-sehat dimuliakan Allah ya, mudah-mudahan. Karena saya nggak pernah ketemu lagi setelah itu. Nah di situ kita suka ngobrol tuh kalau pagi ngobrol. Udah jam 8 udah masuk jam kerja. Udah akhirnya masing-masing
yang satu keluar, yang satu rapat sama manajemen gitu. Nah, begitu siang kadang kita makan bareng di belakang. Kalau saya jarang di meja waktu itu karena meja saya penuh banget dengan Tapi piring terbang ya? iya yang Ya, biasa maksudnya bukan catering. nyari tempat makan, tapi udah ada makanan disediain zaman itu ya. Iya, catering yang pakai tutup itu yang bulat plastik itu. Nah, itu makannya di belakang. Makan di belakang, tapi kalau yang atasan-atasan saya tuh biasanya dia makan di Di ruang. ruang. Nah, Ya kan lauknya sama, jumlah nasinya sama. Ya kan zaman dulu piring terbang kan begitu kalau nggak salah. Iya. Pada saat itu kan baju panci sama dasi wajib dong. Kalau untuk account officer ya. Oh, jangan admin tanya. nggak? Admin, saya kan staff. Waktu itu nggak pasti, nggak pakai. Tapi baju kantor wajib dong. Baju kantor cuma Seragam. atasan putih aja. Iya, atasan putih. Nah, Punya berapa pasang pada saat itu? 6 hari, berapa hari kerja waktu itu? sampai Sabtu. Ya, 6 hari kerja. Punya pasang berapa pasang pada saat itu? Ya, ya paling yang sering dipakai putih hitam ya. Iya, iya. Makanya, karena seragam, punya berapa pasang pada saat itu? Fase, sorry, kan kami nggak ada baju seragam. Jadi baju atasannya putih aja. Jadi Iya. yang beda celananya aja udah. Oh, putihnya? Baju putih Bukan baju putih biasa. hitam. Bukan putih hitam. Oke. Tapi kan putih terus kan? Iya. Selama 6 hari kan? Betul. Maksudnya punya berapa biji baju putih pada saat itu? Oh, Karena warnanya sama. ya tiga, Muter terus, kita nggak ganti seminggu pun orang nggak ada yang tahu gitu. ya, tiga. Oh, tiga. Dari warna putih bener sampai putihnya Ya udah bulak-bulak gitu. Sorry, karena di Bank Jakarta kan waktu itu cuma 3 bulan. Oh, sebentar ya. Jadi Setelah sebentar. di Bank Duta ceritanya beda lagi. Oh, oke. Ceritanya beda. Di Bank Duta udah beda lagi. Di Bank Duta juga nggak ada baju seragam, cuma bajunya lebih bebas. Baju lebih bebas. Dan lingkungannya lebih gede lagi, jauh lebih besar. Iya, karena saya penasaran kalau orang seragam bajunya sama. Nah, beda-beda nih. Ada orang yang 6 hari pakai, terus pokoknya bodo amat, malam cuci, seset. Ada yang punya 2 lagi, beda-beda kan kalau seragam ya gitu. Aku tiga. Tiga, ya? Karena ngitungnya tuh Atau dulu aku tanya sama pacarnya, bener? Bener. 3 waktu itu memang kan dipakai hari ini, terus yang kemarin dicuci. Ya kalau yang mencuci belum kering kan harus ada standby satu lagi kan. Selalu 3. Gitu. Retrois ya. Komen. Lo pada saat kerja, gimana lo nyiasatin seragam? Itu dia Tidak beda-beda. berlebihan, tidak kekurangan. Yes, itu. kita tahu bahwa kerja di bank itu ya lama-lama juga pasti complicated atau capek atau ngitung, baca dan sebagainya. Tapi kalian tuh gaul nggak sih, maksudnya satu sama lain, teman-teman habis kantor Iya. ngopi belum ada dulu, zaman dulu Iya. tuh ngopi-ngopi. Pasti. Kalau gini ya, memang ini menurut saya pribadi ya, jadi seperti orang SMA mungkin ya, di kantor juga ada grup-grup gitu. Iya. Tetap ya, jadi ada yang ada yang suka kalau sekarang clubbing lah namanya, yang suka kongko gitu di mana, di Blok M. Dan itu biasanya hari Jumat. Kalau hari biasa nggak terlalu sering. Terus ya betul, happy hour. Nah, kalau makan siang juga suka keluar. Oke. Aku sendiri orangnya tuh paling nggak suka makan di luar siang. Kenapa? Karena aku tuh punya prinsip, aturan kantor gimana? Pokoknya istirahat jam 12 sampai jam 1. Biasanya kita keluar kurang dari jam 12 tuh paling kurang 10 menit, 15 menit. Nah, kalau makan di luar itu belum jalannya, Ya. belum macetnya, belum nunggu makan, terus makan, ngobrol, balik lagi, jalannya lagi kan. Itu saya pasti lewat dari jam 1 tuh. Itu saya tuh cemas. Punya perasaan, aduh ini nggak benar nih. Saya jadi punya perasaan panik gitu. Nah, mendingan udah saya makan di tempat aja, makan di ruangan atau makan di kantin Supaya nggak telat. supaya tidak telat. Tapi Jadi di lingkungan kantor di bawah misalnya ya, kalau dulu Bank Jakarta di mana sih, di Kuningan, di Cikini, Cikini, itu kan nggak ada tukang-tukang jualan kayak tukang-tukang jajanan. Kalau di Kuningan kan banyak tuh yang jualan di bawah gitu tuh. Itu kamu sama sekali nggak ya paling suruhan
suruhan orang beliin. Kalau kita bosen nih sama catering kan, kita udah bisa nebak kan. Iya, iya. Makan 2 minggu aja udah tahu, oh, besok pasti ini nih, pasti telur lagi nih, Iya. pasti sawi lagi kan Rutin. gitu. Jadi kita bisa suruh. Nah, ada juga orang yang dia nggak peduli jam istirahat gitu, dia datang 1:30. Iya. Emang pacar nggak masakin makanan, sangu nggak dibawain? Belum ada tuh. Pacarnya gimana tuh? Oke, Nah, oke. zaman dulu tuh udah ada just tip. Iya, iya. Tip makan siang, udah ada kan? Udah Kumpulin, OB pergi keluar. Biasanya begitu kan? udah ada itu udah ada. Ada ya. Itu khas banget itu orang Udah waktu ada. zaman Jadi dulu. dan menunya tuh biasa lah ya, standar ya, sate, Iya. nasi goreng, kayak gitu-gitu. Zaman dulu itu kelihatan nggak sih orang yang kerja di bank itu kelihatan nggak gayanya? Kalau kamu nih sebagai anak bank, kamu perhatiin nggak sih? Nih anak bank juga, ini anak bank juga gitu. Itu ada nggak sih gaya-gaya seperti itu gitu? Ini sekarang fenomena yang sekarang terjadi ini sebenarnya kayak orang kan suka pakai lanyard tuh, ya, nemtek lanyard gitu ya. Dulu juga udah begitu, jadi orang tuh masih suka, kalau dulu nggak kenal lanyard, Iya, tapi iya. ditaruh di Tempel, sini ya. kan. Name tag. Kemana-mana tuh ini aja simbolnya. Oh, Nemtek itu, oh dia orang Bank Duta nih. Iya. Oh ini orang Bank Jakarta. Mungkin geser sedikit ke Bank Duta. Bank Duta tuh dulu bank besar. BCA belum ada apa-apanya dulu. Dulu loh ya, dulu ya. Dulu tuh yang bersaing di papan atas tuh Bank Duta, Bank Niaga. oh, Ya sama kalau luarnya tuh MX atau Citibank. Terus sama satu lagi Danamon juga udah. Iya. Udah mulai di tahun-tahun 92, 93. Nah, di situ kalau udah ngelihat penang itu ya kelihatan. Iya. Tapi kalau seragam khusus nggak ada. Kalau seragam itu kalau di bank kembali ke Bank Duta, dia memang ada rompi kalau tellernya Iya. itu ada. Tapi kalau buat cowok nggak terlalu. Di bagian lain juga ada seragam gitu. dan itu antara bank walaupun pasti ada prestis tersendiri ya, Ada. membawa nama bank Ada. tempat kamu kerja Iya, gitu. pasti ada. Itu kalau ngelihat misalnya nih ada bank saingan gitu, orang anak bank saingan gitu, ngelihatnya gini ya, ngelihatnya gitu nggak ya? Enggak sih, enggak, cuma mereka biasanya lebih kalau udah ngobrol, nasabahmu gimana, gitu-gitu aja dia. Jadi enggak ngeliat. Dan mungkin kalau ngelihat orang Bang Dut misalnya ya dulu, tapi saya tidak pernah merasa seperti yang saya akan sampaikan. Orang ngeliat orang Bang Duta, wah hebat sih kerja di Bang Duta. Karena memang nggak gampang juga dulu masuk Iya. sana. Katanya dulu tuh nggak gampang gitu loh. Bank-bank besar. Kalau sudah begitu ya kita biasanya di rapat-rapat. Jadi kalau kebetulan aku kan di corporate banking yang tadi korporasi besar. Jadi kalau rapat ada namanya pemberian kredit sindikasi. Yes. Sindikasi itu kan kayak ada satu hotel dibiayain banyak bank. Nah, kita kalau rapat tuh rapat bank sindikasi. Nah, itu biasanya kelihatan di situ. Oh, itu bang. Oh, ini bang ini. Karena biasanya Sorry Om Yosi. Om Yosi nyebut berapa kali Bang Duta. Jadi berarti setelah Bank Jakarta Om Yosi ke Bank ke Bank Duta. Bang Duta. tahun 90 bulan akhir Maret saya pindah. Berapa lama jadi seperti Bang Duta? Di Bank Duta itu Maret 90 sampai April 95. Oh, 5 tahun ya. 5 tahun. Benar sih seperti Om Yosi bilang Bang Duta itu Sorry. April 94, sorry. 94. 94. Iya benar sih, Bang Duta pada saat itu zaman itu memang jagoan. Tanda kutip ya, jagoan bank zaman itu. Iya. Maksudnya jagoan semua bidang lah. Gitu loh. Waktu itu kita kan belum kenal yang namanya, waktu kita SD, SMP, SMA, bahkan mungkin kuliah baru mulai kali. Kuliah dimana kemudian ada ATM. Ya. Itu kapan itu? Seingat aku tuh ATM tuh mulai diperkenalkan di perbankan itu udah medium tahun 95 ya. 95. 95 kalau Berarti nggak salah. emang waktu-waktunya kita kuliah. Nah, yang tadinya kita kenal, kita udah mulai bisa. Dulu kan ngambil mau naruh uang dan sebagainya ke teller, terus Diganti kemudian dengan ada ATM. Terus kemudian
mana yang duluan, kredit card atau ATM yang untuk itu? Sorry, mungkin sorry, aku koreksi dikit. Kalau ATM itu seingatku waktu aku di Bank Duta tahun 90 sampai 94, itu tahun 92 tuh udah mulai ada deh Udah ATM. mulai ada ya. Nah, jadi kalau kartu kredit juga bersamaan, udah ada itu. Oke. Nah, itu waktu ini enggak sih kelihatan nggak penggunaan kartu ATM itu waktu itu mempengaruhi banget gitu orang-orang. Jadi kebiasaan gitu loh, yang tadinya males-malesan mau ngambil ya Iya. kan, kita kan kadang-kadang kan kita kan harus zaman dulu tuh tabungan cuman 100.000 terus kita mau ngambil 50.000 tapi ke teller gitu, jadi ketahuan kan sama tellernya. Iya. Gue sempet gitu soalnya. Iya, iya. Ya nanti ketahuan deh duit kita tinggal sekian Iya, kayak iya. gitu-gitu. Nah, Ah, itu tuh ada pengaruhnya gak sih? Itu terhadap keinginan orang untuk menabung itu tuh kartu ATM tuh. Iya. Sebenarnya minat untuk mempunyai ATM dulu sangat besar. Kenapa? Karena apa ya, manfaat kepraktisannya lebih banyak. Satu, kita lihat dari dua sisi ya. Dari aku bukan ngajarin loh, Iya, itu iya, sharing, iya. sharing pada saat itu. Jadi dari dua sisi. Kalau dari bank itu bisa mengurangi biaya operasional. Oh, Kenapa? Karena dengan ATM dia bisa melayani banyak orang ngambil ke situ tanpa dia harus menghadirkan seorang pegawai kerja lembur 24 jam. Kan ATM 24 jam. Iya, Ya kan? Sedangkan teller itu kan jam kerjanya cuma 8 jam, 10 jam maksimal. Lebih dari itu kena lembur dan biayanya nggak murah itu. Nah, kalau ATM kan itu satu. Kedua, secara pencatatan uang keluarnya itu bisa otomatis tersimpan di komputer. Tidak ada lagi proses teller masuk ke pencatatan gede. Ini kan nggak langsung otomatis ke pencatatan gede. Nah, penempatannya pun dulu kan memang istilahnya kalau orang datang ke kantor cabang untuk narik kan dia harus di kantor tertentu, iya. terus apa namanya di jam tertentu. Kalau ini kan enggak, dia bisa ada ATM itu kan tidak harus di kantor itu waktu itu kan. Berarti Bisa di, teknologi itu ini iya, banget ya. iya. Nah, kalau Memberi dibilang pengaruh banget sama iya, kalau perbankan. dibilang daya tarik ya pasti waktu itu orang dan ada gengsi, unsur gengsi Oh, juga iya. kan, udah punya ATM. Tapi itu ditawarin, gue lupa soalnya itu ditawarin oleh si teller mau mau punya kartu ATM atau enggak, atau dia otomatis dapat kartu ATM kalau kita buka tabungan. Ada Gua orang lupa ada soalnya. jadi ini masalah kepercayaan ya, masalah kepercayaan. Ada orang yang paranoid gitu. Ah, nanti kalau ATM saya jatuh, hilang, diambil orang, bla 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 dan seterusnya kan hilang duit saya nanti. Ada yang memang bikin tapi dia nggak pakai. Oke. Ya, tapi bank itu akan mendorong untuk kamu buat. Karena tadi dari unsur bank itu ada efisiensi di situ. Gitu. Saya nggak bisa bayangin kalau zaman dulu waktu zamannya retro, itu kan belum ada ATM. Betul. Berarti yang namanya kita tuh nggak ngerasa ada save ya. Artinya mau ngambil uang tuh di 24 jam tuh nggak akan bisa kan. Jadi harus nunggu sampai Bank buka, tutup, ya bank udah buka, kita bank tutup ya. selesai, nggak Betul. bisa ngambil apa-apa. Apa Betul. seperti itu dulu. Iya betul gitu, betul. Iya. Jadi kita tuh punya keterbatasan waktu dari sisi jam sama hari kan. Hari itu cuma sampai hari Sabtu Ya. ke kas itu, dan itu kalau hari Sabtu biasanya dia setengah hari, buka jam 8 atau jam setengah 9, jam 12 dia udah closing kalau hari Sabtu. Tapi kalau hari biasa jam 8 sampai jam 3 rata-rata. Dan disitulah yang namanya waktu untuk cetor maupun ngambil duit. Dulu ya, dulu. Hari Minggu kegiatan perbankan sama sekali nggak ada. Nggak ada sama Berarti sekali. yang namanya tarik menarik setor tarik apa Iya. itu udah. Nah, dengan antrian yang begitu banyak juga ya gitu, jadi di situ juga Artinya mereka udah saving dari hari Jumat udah ngambil uang banyak-banyak mungkin ya. betul. Tapi itu hanya masih terbatas hanya mengambil uang ya di ATM, belum setor loh, Belum ya kan? store. Era setoran itu udah tahun 2000-an ya, udah Udah kekini kan kalau store udah Oh. kekini. Iya itu. Maksudnya secara kesehatan dalam industri perbankan itu kan besar kecilnya kan dikategorikan kalau nggak salah pada era itu ya.
ada bank kecil, kelas menengah, besar tuh besar-besar tuh bank buta, semua tuh yang Iya, iya. asetnya gede. Nah itu pengaruh nggak sih di bursa tenaga kerja Pasti, perbankan udah pada pasti, saat udah itu? pasti. Jadi kalau seingat kami tuh waktu di kampus kita tuh suka punya apa ya, kita kan punya teman diskusi belajar Betul, gitu betul. ya. Nanti kalau ke bank yang ini, kalau bank yang baru-baru yang kecil-kecil sih lu nggak usah terlalu rapat-rapat belajarnya, mempersiapkan dirinya kan. Kalau udah banknya udah besar, lu paling nggak harus tahu mengenai apa istilahnya, bisnis-bisnis yang gede, tahu, terus bahasa Inggris gitu. Itu udah kayak gitu. Tapi Iya, kalau iya. bank-bank, kan dulu juga ada bank pasar ya. Iya. Bank pasar itu kok bahasa Inggris gak terlalu penting lah. Yang penting lo bisa ngobrol aja, Iya, nggak iya, stresan gitu. Itu aja kalau dulu. Dulu ya. Dulu ada bank pasar, ada. Bener-bener hadirnya cuma di pasar. Berasa. Iya, tapi akhirnya kan kemudian karena berjalannya waktu semua disamakan bank umum. Gitu. Banyak kan sekarang. Iya. Nah, pada saat itu kan pembajakan karyawan bank tinggi banget pada saat Sangat tinggi, sangat tinggi. pernah ngalamin, Saya mendengar, tapi pernah ditawari. kalau saya waktu itu ini kejadian waktu dari Bank Duta pindah ke Pentasena. Oke. Saya tuh ditarik itu. Bukan juga pacaran, sabar ya kalau dengar cerita ini. Oke. Saya ditarik waktu itu tahun 94 ya. 94, jadi latar belakangnya adalah waktu saya masuk 90 bulan tadi Maret ya, 90 Maret. Di bulan Agustus tahun yang sama Bank Duta kan mengalami musibah. Iya. Iya. Yang margin trading itu. Yes. Nah, itu udah mulai tuh, udah goyah tuh. Goyah dalam pengertian apa istilahnya, operasional mulai dibatasi kan, kredit mulai dibatasi keluarnya gitu-gitu. Malah yang banyak pemeriksaan dari regulator. Iya. Waktu itu. Nah, udah mulai berjalan, terus tahun 91, di mid 91 itu sudah normal lagi. Nah, normal lagi. Dari situ saya nambah pengetahuan banyak lah, alhamdulillah, dan banyak guru-guru saya di situ. Guru-guru saya punya istilahnya punya hutang budi, mengajarkan saya waktu itu. Sebutin aja nggak apa-apa. Oh, Oke, siapa iya. tahu mereka menonton. Ya, sekarang masih ada eksis juga sih di perusahaan-perusahaan besar. Di Medco ada salah satunya. Nah, saya menilai waktu itu kan saya sebagai asisten account officer. Oke. Saya ngelihat tadi, karena kalau udah bank udah lagi pernah kena musibah itu, selalu manajemennya itu dihadapkan pada menu Anda harus efisiensi. Kalau efisiensi kan, Selalu begitu. ya harus Hampir dong. semua Iya, ya. karena harus merecover kan. Ya. Harus recovery prosesnya, tapi tidak pendek gitu. Secara jangka waktu tahun. Nah, di situ tentu kalau udah efisiensi kan, kalau orang promosi jabatan itu kan berarti biaya gaji Iya, kan. iya, Nggak boleh terlalu besar ya. Nah, nanti saya ngeliat, wah, saya kemungkinan naik karir saya tuh jadi gimana ya? Nah, oke. Di situ kemudian ada bisik-bisik lah, saya dengar, ada mau nggak tuh tarik tuh. Udah selesainya, ya udah deh, saya coba. Hanya tarik tahun 94 bulan Maret. Saya ditarik ke yaitu Pentasena. Yosi apply atau Dia ngubungin saya waktu itu. Dia ngubungin saya, mau nggak pindah ke sini? Emang nyarinya apa? Ya ini analis keuangan, analis kredit gitulah, bukan keuangan, analis kredit. Ya saya dengan bekal yang saya punya waktu itu, ya saya kan ketemu sama dia di interview gitu. Oke, terima, udah. Tanya mau mulai kapan? Ya saya one more notice kan. Biasanya ada 1 bulan sebelumnya harus resign. oke. Jadi pindah. Pindah aja karena ditarik. Secara kemakmuran bertambah. Jauh. Wah, itu yang paling penting. Karena saya ingat banget pada saat itu membajak pegawai bank itu luar biasa pada saat itu. Biasanya antar bank ya. Iya. Biasa misalnya kalau bank yang udah pengen tumbuh besar tuh, kayak waktu itu ada beberapa bank ya, kayak bank, maaf ya, misalnya Bank Bali, Iya. biasanya banyak tuh ngambil. Iya.
Orang Kayak Bank TV Duta banyak juga. kemana-mana. Kayak TV juga. Ya, ya. TV pindahnya Ya, karena situ-situ industri aja. bank pada saat itu lagi muaraknya Iya. luar biasa itu dan sebagainya. Oke, setelah Bank Duta kemana lagi? Ke Bank Duta alhamdulillah waktu itu jadi bulan Maret 2094 saya pindah ke Pentasena Arta Sentosa namanya. Nah, di situ saya banyak belajar mengenai tadi instrumen-instrumen pembiayaan non bank. Jadi tadi ada obligasi, ada secondary marketnya obligasi, ada medium term notes. Ini nih barang ini selain saya punya pengalaman di bank, pembiayaan lewat bank, dengan inilah bekal saya waktu saya wawancara di Bank Indonesia. Nah, lo kok tiba-tiba ke Bank Indonesia? Ya, waktu itu saya jadi setelah 94 Maret itu saya kerja satu tahun Pentasena itu. di Pentasena selama Oke. 1 tahun. Oke. Nah setelah itu teman saya sih yang gosok-gosokin teman-teman saya di Bank Duta. Banyak lagi. Teman-teman Banyak saya yang lagi. di Bank Duta, waktu saya belum pindah ke Pentasena, dia bilang, Mas Yosi, yuk kita ngelamar ke BI yuk. Di BI itu di mana kantornya? Dekat kan dari Kebon Sirih ke Tamrin kan Iya. dekat tuh ya. Dekat kok. Nah itu sekali-sekalinya saya yang namanya ngelamar pakai materai surat lamarannya. Karena dia ngajarin harus pakai materai. Apa iya ya lamaran pakai materai? Udah ikutin aja udah. Jadi saya ngirim itu persisnya kalau nggak salah awal 94 masukin ke BI, saya antar sendiri ke sana ke gedung tipikal karena saya nanya di komplek BI itu kan ada beberapa gedung. Ditemenin pacar. Enggak, waktu itu sendiri karena dari kantor Bank Duta waktu itu deket. Nah dari situ baru dipanggil lagi setahun setelahnya. Dari 94 itu setahun setelahnya. Jadi waktu saya di Pentasena kan mulai dari Maret 94. Itu Oktober 94 saya dapat panggilan dari BI untuk mengikuti tes. Itu ada 6 kali tahapan tes Wow. di BI-nya. Oh ya. Nah, BI itu waktu itu menurut saya ya sependengaran saya itu bukan favoritnya orang gitu loh. Jadi bisa dibilang ya saya beruntung aja diterima di situ karena pesaingnya sedikit. Gak tahu kalau sekarang ya udah ratusan ribu gitu. Nah di situ saya dipanggil lah, udah mulai saya jalan tuh sambil kerja sambil ngikutin tes curi-curi waktu untuk ikutin tes. Nah dari situlah pada saat saya diwawancara akhir kan ada tesnya tuh ada psikotes, ada pengetahuan umum, ada bahasa Inggris, terus ada tes kesehatan. Di akhir waktu di akhir wawancara di tingkat paling tinggi itu saya ditanya, kamu kerja apa? Dulu kerja di mana? Di Bank Duta. Kerja di Bank Duta apa ini? Terus kamu tahu apa tentang sekarang dunia keuangan? Nah, saya cerita itu. Jadi rupanya sekarang sedang bangkit instrumen baru non perbankan yang namanya medium term notes. Lama ceritain. Nah, waktu itu di level pemerintah, maksudnya di level regulator, medium term notes itu lagi anget-angetnya mau diatur atau mau diawasi lah ya. Saya waktu itu nggak ingat persis. Jadi saya cerita sebagai praktisi kan waktu itu. Oh Pak, medium term notes ini kriterianya ini, terus pembiayaannya biasanya minimal sekian, terus profilnya seperti ini, nanti pemantauannya atau pengembaliannya dibantu oleh siapa, ada bank sebagai apa istilahnya penjamin, mau ada bank penjamin apa enggak gitu-gitu. Kayaknya nah disitulah yang kemudian berkat ilmu yang saya dapat dari guru saya juga di Pentasena itu, menurut saya waktu itu feeling saya adalah disitulah saya dapat nilai sehingga saya diterima. Nah, jadi tadi akumulasi mulai dari Bank Jakarta ngambil ilmunya, Bank Duta ngambil ilmunya ke Pentasena. Kan waktu Pentasena nawarin saya kan dia ngelihat background saya kan di Bank Duta di corporate banking gitu. Dan di BI juga begitu ngelihat track record saya dan pengetahuan saya di Bank Duta dan Pentasena. Disitulah jadi saya beruntung mungkin ya alhamdulillah ya dengan bekal pengetahuan yang tadi Sebelumnya. ya khususnya yang tadi yang saya bicara di
instrumen non perbankan, instrumen pembiayaan non perbankan. Ada obligasi, ada medium term notes, itu yang jadi apa bisa dibilang Bekal. lucky me Lucky. ya, lucky buat saya tuh, beruntung saya bisa menjual itu gitu. Sehingga bisa Terus di BI Terima. sampai alhamdulillah pensiun tahun lalu. Dari mulai 9 saya masuk BI itu tahun 95, 1 April, pendidikan 1 tahun. Diangkat sebagai pegawai karena semua program ODP BI itu selalu ada 1 tahun. Oke. Diangkatnya 1 April 96. Oke. Sebetulnya lo pindah-pindah itu dalam diri lo sendiri tuh lo udah yakin lo pindah, udah waktunya pindah, atau gimana? Atau karena kondisi yang misalnya gini, gue mau cari gak apa Iya. kondisi keuangan yang lebih stabil misalnya, atau apa gitu, atau lo cuman gue pindah ke bank ini karena kayaknya di sini nih ada kans yang lebih baik atau apa, itu tuh gimana? Ya, makasih ya. Jadi memang kalau menurut aku tuh pertimbangan orang untuk pindah itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah tadi finansial, ya finansial. Yang kedua masalah keyakinan bahwa kita pengen punya karir yang lebih bagus. Karena karir lebih bagus belum tentu finansialnya naik jauh. Bisa saja tipis-tipis saja, tapi ibaratnya saya sudah pernah merasakan sebagai general manager loh kan. Itu kan nilai jual portofolio dia tuh. Ya kan? Nah, yang ketiga adalah saya punya prinsip. Nah, kalau saya campurkan ini, saya bisa bilang gini, waktu itu saya punya prinsip. Waktu masih ya istilahnya udah mulai nikah tuh. Saya nikah kebetulan umur 26. Nah, saya udah punya prinsip, saya umur 35 harus sudah nggak boleh pindah-pindah. Oke. Padahal waktu itu masih kerja 93 itu masih di Bank Buta kan. Umur 35 saya harus sudah nggak boleh kemana-mana. Satu. Kedua, kenapa saya pindah dari Bank Jakarta ke Bank Buta? Tadi masalah pride lah ya. Ada unsur pride-nya lah ini. Karena bank kecil ke bank yang sangat besar. Bank Buta itu gede banget waktu itu. Bank papan atas lah waktu itu yang nomor 1, nomor 2-nya lah. Nah, kenapa pindah dari Bank Buta ke Penta? Ya masalah kalau dari jabatan, ya saya waktu itu udah jadi asisten manajer di Penta Sena itu, langsung asisten manajer. Penghasilannya ya naik 200% lah waktu itu. Nah, dari situ saya ngelihatnya karena pertimbangan finansial. Waktu itu karena saya udah nikah, 93 nikah, 94 kan saya pindah tuh ya. Nah, di samping saya dapat suasana baru, bukan suasana baru, industri yang baru. Industri yang baru. Nah, pindah ke BI, tadinya saya blank. BI itu karirnya kayak apa, gajinya kayak apa, 100% blank. Begitu sampai sana, bayangin, kamu pendidikan dikasih cuma sekian ratus ribu, saudara-saudara waktu itu. Iya, sekian ratus lah ya, saya nggak usah nyebutin angkanya. Waduh, saat itu istri saya hamil. Hamil anak pertama. Terus hanya kan diskusikan, ini gimana ya. Tapi tadi saya punya pikiran, umur saya waktu itu mau 28, udah 28. Terus saya udah pindah-pindah, nyari juga udah nggak gampang tuh, udah mulai nggak gampang gitu. Akhirnya pikir dengan nama besar ya, ini regulator, terus kemudian saya dengar mertua saya itu punya saudara yang udah kerja di BI juga. Ya ada lah ya nanya-nanya kan, udah ambil aja katanya gitu. Udah oke kok sekarang gitu. Udah oke ya. Udah akhirnya saya putusin pindah. Nah, setelah masuk jalan setahun 2 tahun baru udah mulai, oh iya bener, ini pelabuhan terakhir saya nggak mau pindah-pindah lagi. Nah, balik lagi pertanyaannya, jadi itu sebenarnya kombinasi dari beberapa hal. Ya, mungkin ada orang yang punya prinsip, enggak, saya umur berapapun mau pindah-pindah, yang penting naik.
Ya. Ya bisa jadi kan. Kalau saya tadi enggak, karena mungkin saya punya batasan usia. Karena kan saya mikirnya gini, saya harus ngumpulin duit untuk Ya. anak-anak, saya harus mempersiapkan pensiun nanti, gitu itu. Jadi 35 adalah waktu yang cukup sampai dengan umur 55 20 tahun untuk saya nabung. Kalau pindah-pindah kan bisa bagus bisa enggak dong Iya, dapatnya iya, kan betul. gitu. Nah jadi tadi kriteria untuk perpindahan itu dari variasi dari kombinasi dari beberapa hal. Gitu. Kalau dengar dari ceritanya Yosi, BI itu bukan awalnya tuh bukan satu bukan satu tujuan akhir dari Bukan the most wanted. iya, bukan the waktu itu. most wanted bank yang Iya. orang pingin kerja di situ. Iya, karena bayangannya itu adalah pegawai negeri. Iya, Iya. tidak apa ya? Ada sebagian orang yang mengatakan pegawai negeri itu idaman, tapi ada juga yang nggak harus gitu. Oke. Jadi tapi menurut kamu sekarang nih ngomongin sekarang aja setelah kamu ngerasain pensiun, bukan kamu kan udah pensiun. Pada akhirnya itu adalah satu tempat di mana oh iya, emang bener nih, emang harus seorang pekerja bank akhirnya mungkin akan kesini ke BI gitu, bener nggak? Gini, tadi bisa ada beberapa versi ya. Jadi pertama adalah BI itu bukan, saya ngomong pelabuhan terakhir itu buat saya pribadi. Jadi kalau ditanya masuk BI bagus apa enggak? Kalau saya jawab sekarang sangat bagus. Oke. Masuklah ke sana gitu. You kerja di BI, kesejahteraan dipikirin sama kantor. Jadi lu kerja yang baik, prestasi bagusin, kembangin wawasan, mengabdi pada negara, kesejahteraan kantor yang ngurusin. Tapi ada juga orang yang saya kerja di bank itu kulminasinya itu istilahnya harus kemudian pindah ke BI enggak. Karena dia juga bisa aja dari sekarang misalnya di BCA ya dia pindah ke misalnya ke Permata gitu kan. Ada orang juga mandiri dia pindah lagi ke BRI kan bisa juga ke BRI. Nggak harus. Jadi itu bukan sebagai satu apa istilahnya ya klimaksnya seorang karyawan bank itu ada di BI nggak harus. Karena akan ada beda gaya. Orang kerja di bank komersil dia tuh bicara sebagai entrepreneur, sebagai praktisi bank. Oke. Tapi kalau di BI itu mindset kita tuh mindset regulator, pengatur, yang ngatur, yang ngawasin, beda. Orang tuh punya skill beda. Terakhir deh, aku nanya deh, untuk zaman sekarang gitu ya. Iya. Untuk generasi sekarang yang ingin kerja di bank gitu, lebih baik mulainya dari bank pemerintah atau bank swasta? Gue cuman pengen tahu itu. Kalau orang mau berkarir di Iya. industri perbankan, mulainya harus di bank pemerintah dulu atau di bank swasta. Kalau menurut aku pribadi ya pengalamannya, sebenarnya dikotomi pemerintah sama swasta itu dulu. Kalau sekarang udah nggak ada border sama sekali. Oke. Bisnisnya itu basically sama semua. Dia punya kartu kredit sama, dia punya jenis-jenis kredit pembiayaan sama gitu. Cuman yang beda adalah mungkin dari salary. Ya beda dari ini Salary. Yes, apa namanya lingkungan kerja. Ya. Kenapa? Karena kalau di bank makin besar itu maka pengetahuan kita itu akan makin kecil. Karena kalau udah bank bisnisnya besar, semua urusan itu kan dibagi jadi kecil-kecil. Oke. Ya kan? Jadi kita taunya cuma kecil banget. Tapi beda kalau banknya nggak terlalu besar, urusan kita tuh jadi misalnya di seksi ini ngurusnya banyak hal. Jadi kita tahu lebih banyak gitu loh. Nah, ini tergantung daripada mimpi dia. Kalau mimpi dia kepengen jadi bankirnya cepat, ya dia belajar dari bank kecil dulu aja.
Tapi bukan bicara bank swasta atau bank pemerintah ya. Oke, Dikotomi itu dulu gitu. Kalau sekarang udah gak ada. Nah, bicara kalau bank kecil, kita jadi pertama kali kita kerja kita bisa tahu banyak hal. Iya. Tapi kalau di bank besar kita tahu kecil. Untuk tahu banyak yang lain kita mesti pindah-pindah dulu. Dengan waktu yang butuh waktu lama. Iya. Kalau saya gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, jangan pernah membatasi kalau kita dikasih penugasan. Karena saya dulu waktu di Bank Duta, mungkin istri saya ngalamin. Saya tuh orang Sabtu itu nggak masuk, saya masuk. Dulu tuh ada zamannya Sabtu tuh nggak masuk. Ya. Saya lembur. Kenapa? Karena saya pengen beresin kerjaan seminggu, terus saya baca. Gitu. Dan saya tuh suka lembur sampai malam. Jadi dikasih penugasan kan, kamu tolong ya nanti malam. Dulu ada istilah di Bank Duta itu jaga clearing. Jaga clearing tuh gini maksudnya. Kan clearing tuh baru terjadi itu kan malam. Petugasnya tuh kan malam tuh. Selesai dari Bank Indonesia tuh malam. Begitu dia balik, itu nanti dapat tagihan tuh dari bank lain. Ini mesti transfer ke sana sekian atas nama nasabah siapa gitu loh. Nah, bisa jadi nasabah itu duitnya kurang. Oke. Nah, kalau nasabah itu adalah nasabah kredit, nah yang saya di bagian corporate banking yang pinjaman gede itu kredit nasabahnya udah ngeluarin giro duitnya kurang, biasanya dan semua bank rata-rata ada fasilitas namanya overdraft. Oke. Overdraft itu adalah duitnya rekeningnya jadi minus, dikasih tuh minus tapi nggak lama. Nah, saya tuh disuruh bantuin sama satu officer untuk ngasih approval. Saya bukan ngasih approval tapi account officernya ngasih approval. Tapi saya nemeninnya tuh saya ngedata nih, telepon ke bagian clearing. Kan setiap bank ada bagian clearing. Siapa aja nasabahnya ini berapa besar ini. Gironya nomor berapa gitu ya. Karena mesti ngecek kan gironya Berarti berapa. bagian clearingnya juga Lembur ngelembur ya juga. pasti. Kalau dia udah pasti ngelembur. Kita yang jagain. Nah itu. Nah di situ tuh saya banyak belajar gitu loh. Oh ternyata bulan-bulan tanggal-tanggal tertentu tuh biasanya orang tuh banyak pengeluaran. Ya kan transaksi besar. Kalau awal bulan enggak. Terus kalau tengah bulan terus nasabah apa yang banyak memakai fasilitas overdraft. Nilainya berapa banyak gitu loh. Terus bisnisnya tuh bisnis apa. Disitulah penugasan tambahan itu buat kita tuh ilmu gitu. Iya. Sehingga pada prakteknya itu kita kalau diajak rapat, diajak diskusi kita oh ya dulu gini ya betul Pak pengalaman saya gini. Nah, itu tuh ilmu yang nggak pernah kita dapat kalau kita nggak dikasih tugas-tugas tambahan. Kadang-kadang kan kita suka gitu ya kerjaan gue itu mah kerjaan orang lain. Nah itu kadang-kadang orang tuh salahnya seperti itu. Ya. Yang priceless itu bayangin kita lembur kan dibayar, tapi terus kita dapat tambahan ilmu baru kan lebih banyak manfaatnya kan. Nah itu kadang-kadang orang tuh suka nggak mau, apalagi saya dengar sekarang itu dikasih tambahan kerja sedikit, waduh ini gini. Nah janganlah seperti itu gitu, karena tadi ilmu buat kita tuh masuknya bisa dari mana saja dengan cara apapun. Betul. Kalau enggak tadi, terus yang kedua saya suka lembur bukan saya nyari tambahan uang enggak, karena hari Sabtu itu saya lembur tidak dibayar. Enggak, saya datang ke kantor saya rapiin gitu. Poinnya cuma satu waktu ditanya bahannya saya ada. Oke. Ya dulu sempet lah saya ngalamin administrasi dokumen di tempat saya kerja itu kurang rapi. Ayo saya rapiin, saya cicil tuh setiap Sabtu saya cicil gitu. Akhirnya begitu dia atasan saya minta, yang account officer-nya minta, ada nih Pak, oh kamu udah buat ya? Ini udah ada Pak, ini udah saya tabulasi, udah saya masukin di Excel. Dulu apa namanya 1, 2, 3 tuh. Lotus. Iya Lotus, saya udah bikinin Lotus, daftarnya totalnya kewajibannya berapa, jatuh temponya kapan. Oh ya dulu nggak ada Dios gini. Ya Pak saya udah bikin. Oh ya makasih. Nah poinnya satu, orang akan lebih senang kita tuh memberikan sesuatu yang tidak dia minta. Ya. Nah itu jadi apa istilahnya ya, melebihi apa yang diwajibkan oleh ke kita gitu loh. Tanpa diminta kita udah kasih nih. Kayak misalnya kita sakit flu.
Kalau dia ngasih cuma sekedar ngasih panas, ya oke lah. Tapi dia kasih sama teh panas. Kan kalau lagi flu enak tuh. Nah itu tambahan-tambahan itu melebihi yang dia expect gitu. Itu ternyata buat apa ya, buat hubungan kerja, buat performance itu jadi lebih bagus. Itu Masukannya ya, oke. ya. Melebihi panggilan tugas lah ibaratnya. Lebih Gitu. panggil. Ngeri. Ya kayak gitu. Ted, Ada lagi? Nggak ada. Saya terakhir. Iya. Saya mau tanya cepet nih sama Mas Yosi. Tolong dijawab dengan pendek-pendek. Mungkin konyol pertanyaannya, campur-campur lah ya. Mungkin Silakan. 5-10 pertanyaan. Iya. Oke, ini berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan yang saya dengar, berdasarkan itu. Oke, nomor 1. Banyak orang bilang kerja di bank itu membosankan. Apa tanggapannya Mas Yosi? Enggak, karena tergantung dari kita men-trade satu pekerjaan. Kenapa? Karena bisnis perbankan itu kan bicara dengan banyak industri. Aha. Ada industri minyak, ada industri perkebunan, pertanian. Nah, itu punya dinamikanya masing-masing. Disitulah kita jadi banyak tahu apa yang terjadi di luar. Jadi nggak benar. Oke. Oke, kedua, bank itu kan berbisnis di mengenai uang. Ya, Oke, berapa banyak uang nasabah tunai yang pernah Mas Yosi lihat atau pegang? uang tunai. Iya, tunai loh. Kita nggak bicara itu. Kita bicara tunai. Kita bicara retro. Berapa berapa paling banyak Mas Yosi pernah pegang atau pernah lihat? Oh, saya pernah punya nasabah, dia punya pabrik sepatu. Aha. Nah, punya pabrik sepatu, dia harus bayar pegawai itu kan cash, uang kertas. Nah, dia tarik uang cash 1 miliar dari kasir, Oke. dari teller. Itu satu, saya ngelihat langsung. Kenapa? Karena tellernya ngomel-ngomel, turun lo ke sini lo. Oke. Katanya itu. Saya kan dikredit kan. Turun ke sini, nak sambal lu narik duit 1 miliar nih, temenin. Temenin. Ya, maksudnya sih si tellernya tuh jadi apa istilahnya? Kerepotan lah. Kerepotan, ya. ngitung duit. Hitung duit. Zaman 1 itu ya. miliar cash. Terus ada satu lagi nyetor uang untuk buat deposito 2 miliar, dibawa uang pakai karung cash. Itu saya pernah lihat uang cash dibawa pakai karung disetor ke teller. Itu tellernya juga ngomel-ngomel, Yosi turun ke sini. Wah gitu ya. Maksudnya ya gimana ya, kita juga mesti jaga hubungan dengan tellernya. Iya. Saya di kredit itu kita harus berhubungan baik dengan teller, Iya. dengan bagian deposito, dengan bagian kartu kredit. Saya pernah ditelepon jam 2 malam sama nasabah saya yang sedang di Tokyo, kartu kreditnya ditolak. Tolak. Ngomel-ngomel, kamu tahu gak deposito saya di Bank Duta tuh sekian miliar. Ini kartu kredit saya ditutup, dia ditolak. Aduh, iya pak. Ya saya nggak bisa apa-apa juga, saya nggak punya telepon orang kartu kredit kan. Akhirnya saya telepon ke AO-nya, ke account officer-nya, Pak gini. Ya udahlah, biarin aja dulu deh. Biarin. Berarti Mas Yosi Sampai- pernah lihat secara tunai ya? Iya. Paling menyebalkan kerja ngurusin duit tapi nggak pernah lihat duit banyak kan Iya. menyebalkan. Ah. Oke, ketiga, kapan pertama kali Mas Yosi mempergunakan ATM? ATM. Pertama kali. Dan di mana? ATM tuh di Bank Duta. Itu tahun 93 kali ya kalau nggak salah. Punya siapa? Punya Bank Duta. Bank Duta. Oke, keempat Mas Yosi kan pasti punya kartu kredit dong. Masih. Paling besar berapa Mas Yosi pernah belanja dengan kartu kredit? Selama berkarir di bank. Di bank sampai Bank Indonesia juga. Iya dong. Oh, maksudnya jadi tagihan kredit. Bu, kartu ya, nilai kredit. paling besar yang pernah dibelanjakan dengan kartu kredit. Sekali transaksi atau Iya, sekali akumulasi? transaksi. Oh, Ini orang bank harus nih, jangan nyuruh orang transaksi doang, orang bank juga harus transaksi. iya. Kalau saya di Bank Indonesia, karena kan saya sebagai regulator yang tidak berkaitan langsung dengan bisnis perbankan. Kalau saya pernah sekali transaksi mungkin bisa sampai berapa ya? Sampai 20 lah. Nah, good dong, itu namanya orang bank, top. Oke, sekarang gaji terkecil Mas berapa? Saya pernah menerima kalau Kalau kan fee, bukan gaji, kan fee itu. sebagai pegawai ya. Sebagai pegawai itu sebagai pegawai paling kecil itu kalau pendidikan itu sempat 600. Pas sedang pendidikan. 600.000 tahun 95 ya. Kalau yang paling terkecil 800. 800. Oke, uang lembur terbesar berapa?
Uang lembur, Berapa lama itu lemburnya? saya lupa tuh ya kalau lembur. Itu pertanyaan ke-6 nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau lembur saya lupa terus terang, tapi mungkin sekitar ratusan ribu lah, 100-200 ribu karena tahun 93-94 lah ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Pernah kebayang nggak sih bank bisa jadi seperti sekarang? Pernah kebayang nggak waktu zaman kerja di Bank Jakarta, Bank Duta, termasuk Bank Lipo. BI? Pernah kebayang nggak sih bank tuh ternyata kayak gini? Simple ternyata, nggak sesusah yang dulu. Pernah kebayang nggak? Dulu nggak kebayangnya di konteks bank pemerintah, karena saya tahunya dulu bank pemerintah itu kan dulu ada Bapindo, ada BBD ya kan, ada Bapindo, BBD, Exim. Saya pikir bank itu dibentuk karena sudah punya segmentasi sendiri. Ya BBD itu bicara untuk peternakan yang perusahaan rakyat. Kalau Exim ekspor impor, BNI itu lebih kepada nelayan yang laut-laut lah gitu ya. Nah akhirnya mereka tuh digabung. Sebenarnya digabung ini buat saya segede apa itu bank ya. Terus yang nggak kebayang sama saya waktu itu pasti ada pengurangan pegawai kan. Nah itu ternyata kejadian. Oke. Sekarang itu kan teknologi juga tambah banyak. Bahkan ke depan yang saya dengar sekarang ini itu nanti udah nggak banyak lagi tuh kantor cabang bank. Ya. Sekarang ke depan ini arahnya setahu saya semua transaksi itu bisa pakai handphone. Oke. Kan Non-cash. sekarang udah Udah mulai kan? M-Bank. bayar pakai QRIS sudah bagus tuh. Non-cash Terus ya? sekarang angsuran-angsuran bayar TV, bayar apa angsuran Tidak bisa lewat langsung. handphone. Ya. Nah, itu artinya apa? Nggak perlu lagi ada teller, nggak perlu lagi ada operasional back office, nggak perlu lagi ada clearing, nggak perlu lagi ada deposito udah bisa buka dari handphone kan? Mau buka deposito, udah bisa, nggak perlu lagi. Jadi buat apa kantor cabang? Nah, coba cek aja sekarang, udah banyak kantor-kantor bank yang ditutup, kantor cabang ya, kantor cabang udah mulai berkurang. Sekarang semua ke handphone. Jadi terusnya adalah penggunaan mobile banking itu akan jadi makin kuat, makin luas, dan makin harus dijaga handphonenya itu. Jadi uang cash makin langka ya. Uang cash makin lengkap. Kerokan makin susah ke depannya karena udah nggak ada koin lagi kan. Oh Oke, thank you. Silakan Rizky. iya, tapi ini saya sebagai pensiunan Bank Indonesia ya, pegawai Bank Indonesia. Jadi walaupun uang itu lebih banyak digital sekarang, tapi Bank Indonesia tetap mencetak itu. Ya. Ya. Mencetak. Jadi semua yang diedarkan itu ada cetakannya di Bank Indonesia. Mulai dari Rp1, satu rupiah itu ada tetap dicetak. Apa dengan model yang paling terbaru pun ada. Dan uang kertas yang pecahan sampai 100.000 akan terus dicetak. Kenapa? Karena digital itu tidak seperti memudah membalikan tangan. Kenapa? Karena itu terkait dengan jaringan internet. Ya. Terus literasi terhadap masyarakat yang menggunakan itu. Terus kemampuan dia punya handphone. Handphonenya kan harus canggih-canggih tuh ya, karena fasilitasnya harus, fitur-fiturnya harus bagus. Kita lihat saudara-saudara kita di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, bahkan di Indonesia Barat, di Sumatera ada juga sebagian yang tidak terpenuhi tadi itu yang 3 hal tadi, internet, literasi sama teknologinya, handphonenya itu. Jadi makanya uang kertas akan masih eksis. Ya tidak semuanya digital. Jadi kerokan masih bisa. Masih bisa. Yang 50 perak Pak ya. Iya. Kalau 100 sudah sakit. Saya bayar tukang parkir belum bisa pakai QRIS. Iya, iya. Ya kan 2.000 itu tetap aja kita mesti. Iya. Ya mungkin nanti ada cara-cara terbaru kali ya dengan kalau di luar negeri kan ada orang motong saldo tuh cukup ditembak pakai kamera kan. Iya. Nanti di mobil itu ditempelin Iya. stiker yang begitu masuk otomatis cetek. Iya. Kan Singapura kan begitu. Kalau dia lewat zona jalanan tertentu dia akan ditembak.
Iya. Di Amerika itu tahun iya Iya bisa miskin mendadak. iya karena keseringan jalan-jalan kan. Lama-lama dompet nggak ada tuh. Ada, tapi dompetnya buat isi kartu. Dan kalau dulu itu yang kalau di luar negeri setahu saya itu udah biasa dia ngasih surat cinta kan. Ya. Kalau tilang mobil, termasuk tadi kalau saldo kurang untuk bayar parkir. Iya. Nah, ya kayak gitu nanti kedepannya pasti kayak gitu. Canggih ya. Nah, yang penting nanti handphone itu hati-hati aja, karena semua ada di situ nanti. Itu yang Iya. yang mengerikan. Eh, Mudah tapi mengerikan juga karena kan berhadapan dengan hacker. Jangan udah kelamaan. Gue juga menyerutuk aja, Dik. Nggak berani. Udah. Oke. Udah. Yos, das ya, Yos. Sama-sama. Terima kasih, senang udah bisa bercerita juga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah. Makanya dipanggil. Thank Ini you, atas permintaan thank you. Daddy. Ya, udah. Makasih ya, Yos. Siap. Kita tutup dulu ya. Kita tutup dah. Tutup silakan. Gue tidak biasa menutup. Udah sampai di sini aja ya. Silahkan komen, silahkan subscribe. Urutannya bukan begitu. Silahkan nonton, silahkan like, silahkan komen, silahkan share, dan pasti subscribe. Hebat, udah pintar ya. Bye.